Ya, Bante, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ari. Ya, baik. Ketemu lagi dengan Bante. Iya. Bante, saya juga masih punya banyak pertanyaan sebetulnya yang harus saya tanyakan ke Bante terkait dengan ajaran Buddha tentunya. Ya, saya pikir itu baik sekali. Karena dengan kita bertanya, membahas Dhamma, kemudian Dhamma juga bisa kita bahas, kemudian bisa banyak orang yang juga mendengar, sehingga itu juga baik tidak hanya untuk Pak Ari, tapi juga untuk banyak orang. Sadu Bante. Bante, begini, dalam ajaran Buddha kan ada salah satu yang juga sangat fundamental, Bante, yakni tentang kelahiran kembali. Tetapi saya juga pernah membaca ya di literatur lain, Bante, itu ada reinkarnasi juga. Apakah reinkarnasi ini sama dengan kelahiran kembali yang ada dalam Buddhisme, Bante? Iya, sebenarnya kata dalam Buddhisme terutama adalah tradisi Theravada, karena kita dalam komunitas Buddhis ada banyak tradisi, ada utamanya, ada Theravada, Mahayana, dan juga ada Tantrayana. Nah, khusus untuk tradisi Theravada, itu lebih menggunakan istilah rebirth dalam bahasa Inggris, atau istilah tumimba lahir dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Pali itu disebut punabhawa. Jadi artinya adalah eksis lagi. Ya, puna adalah lagi, bhawa adalah eksis atau muncul lagi. Nah, sehingga dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tumimba lahir. Akan tetapi kemudian ada yang menggunakan istilah reinkarnasi. Atau katakan ini juga tradisi yang digunakan dalam Tantrayana dan juga dalam ajaran Hindu mengenai bahwasanya ketika seseorang meninggal dan dilahirkan kembali itu disebut sebagai reinkarnasi. Sebenarnya selama makna yang nanti dipahami itu sama, tidak masalah. Hanya saja ada satu pemahaman di tradisi lain di mana ketika itu menggunakan istilah reinkarnasi, artinya seseorang yang meninggal kemudian lahir masuk ke tubuh yang lain. Nah, jadi sedikit berbeda. Ya. Nah, sedangkan di dalam tradisi Theravada, ketika seseorang meninggal, nah orang demikian akan terakhir lagi dengan tubuh yang berbeda. Tubuh yang baru. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan antara konsep reinkarnasi dengan konsep rebirth atau tumimba lahir dalam Buddhisme, Bante. Terutama dalam tradisi Theravada. Ya, Bante. Menarik ini, Bante. Oke, kaitannya dengan itu tadi, Bante. Bante juga menyinggung dalam Hinduisme itu juga ternyata ada konsep yang mirip, yang sama. Yakni tadi boleh disebut sebagai reinkarnasi atau kelahiran kembali. Betul sekali. Nah, lantas dalam Buddhisme ini apakah ajaran ini karena sama, apakah itu diadopsi dari ajaran Hindu itu tersebut atau Brahmanisme, Bante? Tentunya memang ada yang mengatakan bahwa ajaran tentang tumimba lahir dalam agama Buddha itu mengadopsi dari ajaran Brahmanisme. Ya, di India. Jadi sebelum memang Sang Buddha itu muncul di India, sudah ada ajaran Brahmanisme, para Brahmana. Yang mereka juga mengajarkan keberadaan bahwa setelah kematian ada kelahiran kembali. Hanya saja apakah Sang Buddha itu murni memang betul-betul mengadopsi dari ajaran Brahmanisme? Tentunya tidak demikian. Tidak demikian. Karena begini, Sang Buddha mengajarkan sesuatu atau katakan menunjukkan sesuatu tidak hanya sekadar karena itu sudah menjadi tradisi turun-temurun, tetapi lebih karena Sang Buddha melihat sendiri. Nah, jadi setelah melihat baru mengajarkan. Nah, dalam hal ini Sang Buddha menunjukkan bahwa memang yang namanya kelahiran kembali setelah kematian itu ada. Karena beliau melihat sendiri dengan pengetahuan tinggi yang disebut sebagai abinya. Jadi ketika beliau pada saat mencapai kebuddhaan, jadi di bulan Waisak, di bulan Purnama, kalau dalam cerita sejarah Sang Buddha, kita bisa juga melihat dalam salah satu khotbah, yaitu Bahaya Bihera Wasuta, ketika Bodhisattva sebelum mencapai pencerahan,
yaitu di malam hari. Nah, di jaga malam pertama, beliau, Bodhisattva Gautama yang akhirnya menjadi seorang Buddha, beliau mencapai dengan kekuatan batinnya yang disebut Bube Niwa Sanusatinyana. Bube Niwa Sanusatinyana. Ya. Jadi pengetahuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Wah. Dan itu bisa diingat tidak hanya 1, 2, 3 kehidupan yang lampau, ribuan, ratusan ribu, bahkan sampai berkalpa-kalpa kehidupan yang lampau, itu tidak terhingga. Pada waktu itu, Bodhisattva itu bisa mengingat kembali. Oh, ternyata memang ada kehidupan-kehidupan yang lampau. Artinya, kalau ada kehidupan yang lampau, maka akan ada kehidupan yang akan datang. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian dijaga malam kedua, itu sekitar jam 10 sampai jam 2. Nah, Bodhisattva kemudian mencapai juga sebuah pengetahuan yang tinggi, disebut sebagai Diba Cakunyana. Diba Cakunyana. Betul. Jadi pengetahuan mata dewa. Diba Caku artinya mata dewa, divine eye. Jadi mata dewa. Dan dengan kekuatan mata dewa ini, beliau itu bisa melihat, oh ternyata makhluk-makhluk ini lahir mati sesuai dengan karmanya masing-masing. Sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Wah. Nah, jadi orang sekarang hidup, kemudian meninggal, terlahir di sini, terlahir di sana, itu sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Jadi kalau awalnya beliau hanya mampu melihat bahwa ada kehidupan-kehidupan yang lampau, tetapi belum bisa melihat bahwa kehidupan-kehidupan yang lampau yang berbeda-beda ini disebabkan karena apa. Nah, hanya dengan memahami dengan kekuatan Diba Caku, pengetahuan divine eye atau mata dewa, nah beliau bisa melihat, oh ternyata makhluk-makhluk ini termasuk dirinya ini dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, lahir mati sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nah, karena pengetahuan yang seperti inilah kemudian ketika beliau tercerahkan di jaga malam ketiga, mencapai kebudayaan yang ditandai dengan segala bentuk kotoran batin hancur. Maka beliau juga menunjukkan kepada para siswanya bahwa memang ada karma dan juga ada tumimba lahir. Nah, jadi ini bukan semata-mata karena itu sudah ada sebelum itu. Ada tradisi yang mengatakan demikian. Sang Buddha tidak demikian. Sang Buddha akan mengajarkan Dhamma kalau beliau sudah memang mengetahui dengan pengalaman beliau sendiri. Berkenaan dengan itu tadi, berarti ada kebenaran bahwa dalam ajaran Buddha itu ada kelahiran kembali, Bante. Betul sekali. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa makhluk jika mengalami kematian kan akan mengalami kelahiran kembali, Bante. Betul. Misalkan saja terlahir sebagai manusia, Bante. Betul. Ya. Tetapi terlahir sebagai manusia, kita melihat, Bante, faktanya manusia itu kan terlahirnya berbeda-beda, Bante. Betul sekali. Ya. Ada yang terlahir dengan muka yang cantik, tampan, Bante. Tetapi ada juga yang terlahir dengan penampilan atau wajah yang kurang menawan, ya, yang buruk, misalnya jelek dan sebagainya, Bante. Kemudian kita lihat ada orang yang memiliki usia panjang, ada yang usianya pendek, Bante. Kemudian ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit-sakitan, tetapi ada yang sehat walafiat, Bante. Betul. Ya. Kemudian ada juga yang terlahir di keluarga yang terpandang, ada juga ternyata yang juga terlahir di keluarga yang rendah, Bante. Betul. Ya. Ada juga yang terlahir misalnya orang ini bijaksana, pandai, tetapi sebagian juga ada yang kurang pandai, Bante, tunggu dan sebagainya. Betul. Kira-kira ini kalau dari ajaran Buddha, karena ada kelahiran kembali semacam itu, Bante, penyebabnya apa sih kok banyak sekali perbedaan seperti itu yang terjadi, Bante? Iya, memang. Jadi seperti yang tadi telah disinggung sedikit, bahwa ternyata perbedaan yang terjadi pada manusia, bahkan dalam kehidupan sekarang yang kita lihat ya, itu disebabkan karena karma, karena perbuatannya masing-masing. Jadi ketika Sang Buddha tuh pada waktu itu masih sebagai seorang bodhisattva, kemudian melihat dengan kekuatan Diba Caku atau mata dewa, beliau melihat, oh ternyata kelahiran yang berbeda-beda ini, yang luhur, yang rendah itu disebabkan karena perbuatannya seseorang. Jadi secara singkatnya dalam pemahaman tersebut adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik,
melalui ucapan, perbuatan jasmani dan juga pikiran. Dia juga memiliki pandangan yang salah. Dia juga suka mencela para bijaksanawan, para Arya atau yang mereka sudah suciwan. Nah, itu sebagai dampaknya terlahir di alam yang rendah, bahkan alam neraka. Gitu ya. Nah, tetapi ketika seseorang ini telah memiliki katakan perbuatan, baik itu ucapan, jasmani dan juga pikiran, dan dia juga memiliki pandangan yang benar, dia juga tidak mencela mereka yang bijaksanawan. Nah, sebagai dampaknya dia terlahir di alam yang baik, artinya dengan kondisi yang baik, bahkan alam surga. Nah, ini dalam menggunakan kekuatan dibacaku. Dan ada satu yang menarik sekali, Sang Buddha pernah ditanya, itu oleh seorang pemuda, seorang Brahmana muda bernama Subha. Nah, jadi Subha ini kan bertanya kepada Sang Buddha karena melihat, kenapa yo? Yang kayak sebenarnya tadi juga ditanyakan juga. Oh iya, Bante ya. Ya, jadi kenapa dilihat di dunia ini antara satu orang dengan lainnya ini memiliki perbedaan. Berbeda-beda, Bante. Ada yang terlahir tinggi, ada yang terlahir rendah. Benar. Ada yang terlahir dengan wajah yang rupawan, ada yang tidak. Karena kita nggak bisa memilih, Bante. Tidak bisa memilih, iya. Perfect. Begitu kita terlahir, kadang kita terlahir dengan wajah yang menawan, kadang tidak. Kadang terlahir di keluarga yang kaya, kadang tidak. Terlahir di keluarga yang terpandang, kadang tidak. Terlahir dengan usia panjang, kadang usia pendek. Terlahir dengan sakit-sakitan, kadang sehat. Nah, seperti ini ditanyakan kepada Sang Buddha, apa yang menyebabkan? Nah, disitulah kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwasanya kama saka, kama yoni, kama bantu, kama padisarana. Artinya bahwa setiap orang ini adalah pewaris atau katakan ya pewaris dari perbuatannya sendiri. Terlahir dari perbuatannya sendiri. Berkerabat dengan perbuatannya sendiri. Terlindung oleh perbuatannya sendiri. Artinya perbedaan yang terjadi pada setiap manusia ini disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Dan terutama adalah perbuatan yang lampau. Dalam kehidupan yang lampau. Nah, ketika seseorang dikatakan Sang Buddha dalam khotbah tersebut, kalau kita perhatikan, ada seseorang yang terlahir dengan wajah yang rupawan. Iya, Bante. Itu disebabkan karena orang demikian adalah seseorang yang suka mengembangkan cinta kasih. Cinta kasih. Ya. Dia tidak suka marah-marah. Karena dia tidak suka marah-marah, memunculkan cinta kasih sayang. Nah, ketika dia meninggal, dia akan terlahir di alam bahagia, bahkan alam surga. Dan kalaupun seandainya dia terlahir sebagai manusia, dia terlahir dengan wajah yang rupawan. Ya, yang cantik, enak dipandang, ganteng. Betul sekali. Jadi kalau sekarang barangkali melihat ada orang yang punya wajah yang enak dipandang, yang rupawan, itu disebabkan karena orang demikian dulu adalah orang yang tidak pemarah. Nah, tetapi beda. Kalau orangnya suka marah-marah, mudah tersinggung sedikit saja, kemudian ngambek dan sebagainya, jengkel, mutung misalnya begitu ya. Nah, itu menjadi penyebab ketika dia suka melakukan hal tersebut, ketika meninggal, memungkinkan untuk terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Dan kalaupun dia kemudian kembali sebagai manusia, dia terlahir dengan wajah yang tidak enak dipandang. Wajah yang tidak rupawan. Nah, ini adalah disebabkan karena perbuatan yang berbeda. Jadi perbuatan yang dilakukan di masa lampau itu nanti berbanding lurus dengan akibatnya, Bante. Akibatnya, jadi akibatnya itu disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, sekarang juga sama. Jadi kalau sekarang kita melakukan hal-hal yang buruk, ya nanti juga kehidupan yang akan datang mendapatkan hal yang buruk juga. Bante. Kalau sekarang kita melakukan hal yang baik, kehidupan yang akan datang juga mendapatkan hal yang baik. Nah, itu kalau kita bicara tentang tadi adalah wajah rupawan. Dan juga dikatakan dalam nasihat Sang Buddha kepada Subha ini, ketika seseorang dalam kehidupan sekarang suka membunuh makhluk. Ya, suka membunuh makhluk hidup. Jadi suka membunuh, tangannya ya katakan lohita panah dengan tangan berlumuran darah karena suka membunuh. Nah, orang demikian ketika dia meninggal memungkinkan
terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Dan kalau dia terlahir kembali sebagai manusia, itu terlahir, orang demikian terlahir dengan katakan usia yang pendek. Pendek ya Bante. Ya, makanya kan kita kadang melihat ada seseorang yang dia baru lahir langsung meninggal. Baru ada kejadian-kejadian semacam kan itu. Kita melihat juga ada kejadian seperti itu kan. Benar. Ada kalanya dia baru masuk ke masa kanak-kanak, meninggal kan begitu kan, usianya pendek. Nah itu kalau Sang Buddha menyampaikan ada kemungkinan bahwa orang tersebut disebabkan karena suka membunuh di kehidupannya yang lampau. Di kehidupan yang lampau. Nah, kalau sekarang kita suka membunuh juga sama, nanti kehidupan yang akan datang bisa memiliki umur yang pendek. Tapi kalau seseorang tidak suka membunuh, dia menghindari pembunuhan, bahkan memunculkan cinta kasih, memunculkan kasih sayang, dia suka menolong makhluk lain. Sebagai dampaknya, ketika dia meninggal dunia, memungkinkan dia terlahir di alam bahagia, bahkan alam surga. Surga sekalipun. Ya, kalau dia terlahir sebagai manusia lagi, lahir dengan umur yang panjang. Nah itu kalau berkenaan dengan umur ya. Nah sekarang juga kita melihat ada seseorang yang dia itu sakit-sakitan. Iya Bante. Tapi ada juga orang yang sehat, walafiat tadi kan kelihatan sehat dan jarang sekali mengalami sakit. Gitu. Kalau Sang Buddha mengatakan apa bada. Apa bada itu sedikit sakit. Ya sakit pasti ada kan. Fisik kita pasti menunjukkan sakit. Gitu loh. Tidak sering. Maka disebut apa bada. Ini kira-kira apa Bante? Kok bisa seperti itu gitu? Ini Sang Buddha menyampaikan, kalau seseorang dalam misalnya kehidupan sekarang itu suka melakukan penyiksaan terhadap makhluk lain. Kalau tadi kan pembunuhan. Ini menyiksa. Orang suka menyiksa. Ada tidak kira-kira penyiksaannya? Ada ya? Ya ada Bante. Ya. Misalnya ayam dijadikan untuk bertarung gitu. Benar ya. Itu kan, itu suka menyiksa gitu kan. Nah, jadi artinya adalah ketika seseorang suka menyiksa makhluk lain, sebagai dampaknya memungkinkan dia terlahir di alam menderita, bahkan neraka. Tapi kalau dia terlahir sebagai manusia lagi, terlahir dengan fisik yang sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Ya. Tapi beda kalau kemudian seseorang tidak suka melukai, bahkan menghindari melukai makhluk lain. Bahkan merawat gitu ya? Merawat makhluk lain. Jadi ketika ada makhluk lain yang sakit, dia rawat dengan baik. Sampai sembuh, dirawat gitu kan. Nah itu sebagai dampaknya ketika meninggal dunia, memungkinkan dia terlahir di alam surga. Bahkan, dan kalau terlahir sebagai manusia, terlahir dengan fisik yang sehat. Sehat, Bante, tidak atau apa bada. Kalaupun sakit, sedikit sakit. Nah ini juga disampaikan Sang Buddha dalam khutbah tersebut kepada Subba berkenaan. Dan kenapa ada orang yang terlahir dengan kesehatan, ada orang terlahir dengan banyak penyakit. Nah ini disebabkan karena suka melukai dan menghindari melukai makhluk lain. Iya, ini memang menjadi pertanyaan Bante, hal-hal semacam ini. Bahkan ternyata zaman Sang Buddha juga sudah ditanyakan juga ini pertanyaan. Iya, betul. Ini. Itu ya. Karena memang ini Bante memunculkan curiosity gitu, rasa ingin tahu. Betul, ya, karena melihat faktanya memang demikian, Bante. Betul sekali. Kemudian ada lagi Bante, kan ada orang yang kadang di kehidupan ini terlahir sebagai manusia, dia terpandang sekali Bante, kayak berwibawa, kemudian banyak orang yang kadang mengagumi, punya karisma gitu loh Bante. Tapi ada juga yang biasa-biasa saja gitu. Iya betul. Itu apa juga itu ya Bante? Juga dijelaskan oleh Sang Buddha. Jadi itu juga disebabkan karena karma perbuatan. Jadi ketika seseorang, misalnya sekarang kan kita melihat seperti yang tadi disampaikan, ada seseorang yang kelihatan berkarisma, terpandang, berwibawa, gitu, dan punya pengaruh. Banyak pengikut gitu kan. Tetapi ada juga yang tidak punya pengaruh, tidak berkarisma, biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Bahkan kelihatan betul-betul yang nggak ada karisma sama sekali kan. Nah itu Sang Buddha menyampaikan bahwa orang yang tidak punya karisma, tidak terpandang itu disebabkan karena dia itu memunculkan iri hati. Nah, orang itu suka iri. Nah, iri dengan
kebahagiaan orang lain, kesuksesan orang lain. Orang lain mendapatkan kesuksesan, mendapatkan materi, mendapatkan kebahagiaan, bukannya ikut berbudita cita, ikut berbahagia, bahkan iri hati muncul. Nah, ketika iri hati ini dikembangkan, memungkinkan kematian terjadi, dia terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Dan kalau dia terlahir lagi sebagai manusia, dia terlahir dengan kondisi di mana dia tidak punya pengaruh, dia tidak berwibawa, dia tidak berkarisma. Nah, itu karena iri hati. Maka jangan iri ya terhadap kesuksesan kebahagiaan orang lain, bahkan kalau bisa berbudita cita. Nah, karena dengan orang suka ikut berbahagia, bersimpati dengan kebahagiaan orang lain, kemudian melihat orang lain kok bahagia, mendapatkan kesuksesan, juga kita memberikan selamat. Wah, itu bagus sekali, baik sekali gitu kan. Nah, orang demikian yang tidak memiliki iri hati justru menjadi penyebab kalau dia meninggal dunia, dia bisa terlahir di alam yang bahagia, bahkan alam surga. Dan kalau dia kembali sebagai manusia, dia terlahir dengan apa? Punya karisma, punya wibawa, punya pengaruh. Jadi dia punya banyak pengikut gitu kan. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat kok banyak ada orang yang punya banyak pengikut, itu disebabkan karena apa? Dia tidak punya iri hati. Tapi ingat, kalau kemudian dia punya iri hati sekarang, sekarang dia menikmati. Tetapi nanti di kehidupan kalau sekarang kemudian punya iri hati dikembangkan di kehidupan selanjutnya, ya wibawanya akan hilang, karismanya akan hilang, pengikutnya juga akan hilang. Benar. Makanya kalau orang sekarang sudah sukses ya, orang sudah punya kecantikan. Kan ada juga kan orang rupawan, tambah sudah rupawan, kaya lagi, punya pengaruh lagi. Benar-benar. Itu disebabkan karena apa? Wah, dia juga suka berdana. Nah, dia juga tidak punya iri hati, dia juga tidak pemarah, maka ini menjadi double-double. Dilahirkan sekarang, kelahiran sekarang, dia mendapatkan sudah tampan, sudah rupawan, kaya, dan juga banyak pengaruh. Akan tetapi kalau orang demikian yang sudah mendapatkan kesuksesan demikian tidak dipertahankan dengan menjalankan kehidupan perilaku yang baik, maka nanti dalam kehidupan yang akan datang itu akan hilang juga. Maka ada istilah bahwa ada seseorang, ada kategori manusia yang disebut sebagai dari terang menuju gelap. Artinya dia sudah mendapatkan segalanya, tetapi kemudian dia tidak mempertahankan, maka tetapi ia melakukan kejahatan. Di kelahiran mendatang dia menuju kegelapan. Kelahiran yang rendah. Kelahiran yang akan datang, kelahiran yang rendah. Nah, itu juga harus kita hati-hati ya. Barangkali itu juga Bante, ada orang umumnya mengatakan bahwa roda kehidupan itu terus berputar, Bante. Kadang kita ada di atas, kadang kita di bawah, seperti itu. Terus menerus seperti itu, Bante. Bahkan tidak lantas juga menunggu kehidupan selanjutnya. Di kehidupan ini juga, Bante, kita melihat ya memang kadang ada benarnya, Bante. Ya karena begini juga. Kenapa kok kehidupan kita bisa berputar? Karena perbuatan yang membawa kepada dampak. Benar. Itu tidak hanya perbuatan yang lampau saja. Perbuatannya sekarang pun juga memberikan dampak juga. Artinya begini, seseorang barangkali dia ini karena kehidupan yang lampau, nah dia ini terlahir di keluarga yang miskin, keluarga yang tidak berada. Dia menderita karena itu. Menderita karena kemiskinan, karena terlahir di keluarga miskin, di masa kesininya juga dia betul-betul hidup serba kekurangan. Itu kan karena salah satunya kehidupan yang lampau, karma kehidupan yang lampau. Tetapi lantas begini, Bante, ketika berusaha misalnya. Nah, itulah makanya. Tetapi kemudian si anak ini berusaha berjuang. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia juga berusaha untuk mengembangkan apa yang baik yang dia positif miliki. Kemudian nanti di masa mudanya, bahkan di masa tuanya dia menjadi sukses. Artinya adalah apa? Orang demikian karena kehidupan yang lampau, perbuatan yang lampau, terlahir di alam kondisi yang menderita. Tapi dengan usaha perbuatan yang sekarang, karma yang sekarang, nah dia menjadi sukses di masa muda atau di masa tuanya. Maka
kalau kita bicara tentang perbuatan, tidak aja perbuatan yang lampau saja. Penting juga perbuatan sekarang itu justru sebenarnya lebih penting. Kenapa? Karena kehidupan yang lampau, seberapa sih yang kita tahu, bahkan kita tidak tahu. Seberapa banyak kita telah melakukan kebajikan di kehidupan yang lampau, kita tidak tahu. Seberapa banyak kita melakukan keburukan dalam kehidupan yang lampau, juga tidak tahu. Justru yang tahu adalah sekarang ini, saat ini, tahu apa yang kita lakukan. Apa yang harus dilakukan. Nah, betul. Ya, ini penting Bante, supaya kita misalnya umat Buddha, ataupun semuanya Bante, supaya bisa memahami. Supaya bagaimana Bante tidak menggantungkan diri dengan karma. Ya, jadi betul. tidak lantas, ini sudah buah dari karmaku yang lampau Bante. Nah, itulah. Jadi oke lah, kita yakin dengan karma, tetapi ketika kita hanya percaya dengan karma lampau, itu pandangan salah. Salah ya Bante, no? Itu pada zaman Sang Buddha itu ada kelompok yang disebut sebagai kaum Niganta. Itu Jainisme itu Jaina gitu kan. Para pertapa telanjang, mereka menyiksa diri itu. Jadi mereka telanjang Bante ya, pertapa? Telanjang. Dan mereka itu punya satu ajaran yang disebut Pube Kata Hetuwada. Jadi ajaran bahwasanya apapun yang dialami oleh seseorang sekarang ini, menderita dan bahagia, itu disebabkan hanya karena masa lampau, kehidupan yang lampau. Jadi ketika ada pandangan demikian, saya sudah mengatakan itu pandangan salah. Kenapa? Karena tidak hanya kehidupan yang lampau yang menentukan kita bahagia atau menderita. Kehidupan sekarang, perbuatan sekarang pun juga menentukan kita bahagia atau menderita. Karena kalau kita bicara kehidupan yang lampau, seberapa banyak, kalau Sang Buddha juga menyampaikan, seberapa banyak kita sudah tahu apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan yang lampau, dan seberapa banyak kebaikan sudah dilakukan, seberapa banyak keburukan sudah dilakukan, tidak tahu. Benar. Tetapi yang jelas yang kita tahu adalah sekarang ini, saat ini. Nah, sekarang ini kita tahu apa yang mesti dilakukan, dan ini menentukan sekali. Maka nasib seseorang bahagia atau menderita itu memang salah satu faktornya adalah perbuatan-perbuatan yang lampau, yang di masa lampau. Tetapi yang sekarang juga sangat-sangat menentukan untuk mendapatkan bahagia atau menderita. Kan kalau tadi dicontohkan ada seseorang yang mungkin terlahir di keluarga yang tidak berada. Tapi karena dia punya usaha, punya semangat mengembangkan dirinya, bisa sukses kan. Tapi ada pula yang sebaliknya. Dia sudah terlahir di keluarga yang berada, punya banyak kekayaan, tetapi kemudian dia tidak melakukan yang terbaik. Artinya dia tidak belajar, tidak teredukasi, dia tidak belajar dari orang tuanya bagaimana berusaha, dia hanya menggantungkan kekayaan yang sudah ada, pada akhirnya menjadi miskin. Kayaknya habis, miskin. Habis kan? Seperti cerita yang pada zaman Sang Buddha itu ada suami dan istri itu. Pernah dengar kan Pak Ari? Iya Bante. Yang suami istri ini sebenarnya berasal dari keluarga kaya. Jadi istrinya juga orang tuanya kaya raya, suaminya juga orang tuanya kaya raya. Yang mana kemudian orang tuanya ini tidak mendidik anaknya ini. Jadi dari orang tua dari si laki-laki ini berpikir, lah nggak usah mendidik anaknya lah. Wong itu dengan kekayaan yang ada sampai 7 turunan juga tidak akan habis kalau dimakan. Kemudian tidak diberi edukasi. Dan ternyata ada keluarga lain yang punya anak perempuan kaya raya juga, punya pemikiran yang sama. Dua-duanya nggak usah mengedukasi anaknya ini. Toh dengan kekayaan yang ada 7 turunan juga tidak akan habis. Nah, keduanya dinikahkan. Ketika dinikahkan, mereka tidak punya edukasi, tidak punya cara bagaimana untuk mengembangkan kekayaannya, untuk mempertahankan kekayaannya. Nah, ketika orang tuanya meninggal, apa yang terjadi? Dia hanya berfoya-foya, kemudian teman-teman yang suka mabuk-mabukan dan sebagainya datang. Akhirnya apa? Jatuh miskin, betul-betul jadi pengemis, semuanya telah dijual. Artinya kan apa? Perbuatan sekarang sangat menentukan. Itulah ternyata benar apa yang dibicarakan orang-orang, bahwa hidup itu seperti roda Bante, berputar terus. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tetapi disebabkan karena perbuatan sendiri. Dan juga perlu itu seperti yang Bante sampaikan tadi, kita tidak boleh berpasrah dengan karma di masa lampau.
Justru malahan dengan kita mengetahui pentingnya karma, benar, Bante. Justru kita itu tahu, oh bahwa kalau sekarang saya mendapatkan hal yang buruk itu karena perbuatan saya, maka saya bisa mengubahnya. Bante, dengan apa? Dengan kekuatan perbuatan saya di masa saat di masa sekarang. Jadi itu dengan penting iya penting. Jadi bukan kita pasrah dengan yang lampau. Kemudian kalau misalnya kita mendapatkan ketidaksenangannya, sudahlah itu kan hasil perbuatan yang lampau gitu kan. Berpasrah, nasib ini sudah, Bante, takdirnya begini ya. Kadang orang banyak yang beranggapan seperti itu, Bante. Betul sekali. Tetapi dalam hal ini ternyata kita tidak boleh berpasrah dengan karma. Yang misalnya seperti pandangannya orang Jainisme misalnya, ya apa yang terjadi di kehidupan ini hanya karena perbuatan masa lampau. Itu ternyata salah ya, Bante. Salah. Karena perbuatan sekarang juga sangat menentukan sekali, Bante ya. Menarik sekali, Bante. Lanjut, Bante, itu tadi ada yang saya tanyakan di awal, ternyata juga terlahir sebagai manusia. Selain apa yang sudah disampaikan Bante tadi, ada juga yang terlahir itu memiliki kebijaksanaan yang tinggi, Bante. Ada juga ternyata yang ya boleh dibilang tidak memiliki kebijaksanaan. Betul, Bante. Ini kira-kira apa, Bante? Itu juga dijelaskan dalam khotbah ini, di mana orang-orang demikian yang punya kebijaksanaan, mereka itu suka berkunjung kepada para bijaksanawan, suka berkunjung dan berdiskusi, bertanya, seperti ini misalnya, Tapi bukan berarti saya bijaksana loh. Tapi paling tidak. Ya, cuman itu artinya kita harus datang pada mereka yang bijaksanawan dan berdiskusi. Kita bertanya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut dikembangkan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan. Nah, berdiskusi dan bertanya. Nah, orang yang suka bertanya demikian dengan para bijaksanawan itu akan memengaruhi batinnya. Bahkan ketika dia meninggal, itu juga membawa dirinya bisa terakhir di alam bahagia, bahkan alam surga. Dan dengan kebiasaan orang demikian yang suka berasosiasi dengan orang bijaksanawan dan bertanya, pemahaman ini juga akan dibawa. Kalau dia terlahir lagi sebagai manusia, dia terlahir dengan batin yang cerdas, intelektual, bijaksana gitu. Tapi beda kalau seseorang tidak berkunjung pada para bijaksanawan, kemudian tidak bertanya mengenai apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bermanfaat, apa yang merugikan. Kemudian arah pikirannya juga diabaikan, pokoknya diarahkan ke hal-hal yang tidak sesuai. Nah, itu yang kemudian ketika dia meninggal memungkinkan untuk terlahir sebagai seseorang, katakan terlahir di alam menderita, bahkan alam neraka. Kalau kembali lagi sebagai manusia, terlahir sebagai manusia, dia terlahir dengan tingkat kecerdasan yang rendah, kebijaksanaan yang rendah. Kebijaksanaan yang rendah, atau disebut dupanyo, atau kebijaksanaan yang buruk, yang rendah. Nah, itu jadi demikian. Makanya kan kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Sang Buddha, kan penting sekali kan kalau kita dalam praktek dhamma pun juga harus memiliki teman yang baik. Kalyanamita, betul kan? Betul sekali. Dan bahkan dalam satu kesempatan juga kalau kita ingin mengembangkan batin sedemikian rupa untuk bisa terbebaskan dari belenggu, kotoran batin, yang pertama yang harus kita miliki juga Sakpurisa Sangsewo. Jadi berasosiasi dengan orang-orang yang bijak. Nah, itu juga penting. Dan ini akan kita bawa setelah kematian. Kalau kita belum terbebaskan, akan terus kita bawa. Maka kita berdiskusi dhamma, merenungkan dhamma, berasosiasi dengan mereka para bijaksanawan. Kita selalu berpikir tentang hal-hal yang positif. Kalaupun kita misalnya buka YouTube, kemudian yang dibuka adalah hal-hal yang sifatnya positif, motivasi dan sebagainya. Wah, itu baik sekali. Makanya saya sering buka YouTube-nya Bante, yang BDI itu, Bante, yang Dhamma Indonesia di YouTube. Wah, itu memberikan banyak sekali pengetahuan, Bante. Ya, mudah-mudahan demikian. Ya, itu menarik sekali, Bante. Ya, baik. Jadi ternyata jawabannya oleh Sang Buddha sangat lengkap, Bante, ya, diuraikan di dalam Buddhisme ya. Dan pertanyaan ini sebetulnya memang menimbulkan curiosity itu, Bante, yang saya sampaikan di awal, ditanyakan oleh banyak orang. Ternyata Sang Buddha menguraikannya dengan sangat lengkap, Bante, ya. Sangat rinci. Kenapa terjadi perbedaan di tengah-tengah kehidupan manusia, terlahir sebagai manusia yang
sangat beragam sekali, perbedaannya kelihatan sekali. Ya, baik. Jadi itu ya, Bante, pertanyaan saya. Tapi ini Bante mungkin Bante juga saya ingin Bante sedikit menjelaskan tentang yang pernah saya baca itu Bante berkaitan dengan apa namanya Ataloka Dhamma ya kalau tidak salah. Oh iya betul. Ya, apakah ada kaitannya juga dengan itu tadi Bante Kama itu tadi? Iya. Kadang kan ada orang yang dihina, tetapi ada juga orang yang dieluk-elukan, diagung-agungkan gitu Bante. Ya, ada untung, ada rugi dan sebagainya itu juga ya ini kan bagian dari kehidupan manusia Bante yang berbeda-beda itu tadi. Betul ya. Dan itu semua terjadi. Itu bagaimana Bante? Ya memang jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia itu akan terus mengalami Ataloka Dhamma atau 8 kondisi dunia yang harus dialami oleh siapapun. Ada untung, ada rugi. Ada terkenal, ada tidak terkenal. Ada nama baik, ada nama buruk. Ada tercela dan tidak tercela. Kemudian suka dan tidak suka. Nah, sebenarnya memang semua itu disebabkan karena karma atau perbuatan. Karma juga ya Bante. Karma juga perbuatan yang lampau. Dan tetapi selama seseorang ini hidup sebagai manusia, bahkan walaupun sudah katakan mencapai pencerahan sekalipun, 8 kondisi dunia itu akan masih muncul. Karena apa? Itu adalah buah karma. Itu buah perbuatan yang sudah kita berbuat di masa-masa yang lampau. Bahkan seseorang yang tercerahkan sekalipun karena di masa-masa yang lampau juga melakukan perbuatan, termasuk tidak hanya yang baik-baik saja, yang buruk juga pernah dilakukan, maka selama sebagai kelahiran sebagai manusia, hal-hal yang buruk termasuk rugi, nama buruk, celaan dan juga duka itu akan muncul. Bahkan bagi seorang arahanta. Nah, apalagi kita. Karena kita juga telah melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan yang lampau, yang buruk-buruk juga pasti akan muncul pada kita. Dan tidak hanya yang buruk, yang baik juga muncul karena kita juga melakukan yang baik-baik. Ya, seperti untung, kemudian dipuji, nama baik dan juga kebahagiaan mungkin ya mendapatkan kebahagiaan gitu kan. Itu akan datang pada kita juga. Hanya saja kalau kemudian kita itu sudah paham dengan bagaimana kehidupan kita itu dipengaruhi oleh perbuatan kita, maka kita bisa paling tidak mengurangi, paling tidak mengurangi hal-hal yang buruk yang bisa terjadi di masa mendatang. Artinya dengan mengurangi melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau karena kehidupannya lampau juga sudah melakukan keburukan, ya masih ada juga. Tapi paling tidak akan dikurangi. Sehingga kehidupan kita itu akan lebih banyak yang positif, yang baik datang kepada kita. Walaupun kita masih rugi, tetapi tidak terlalu rugi, masih banyak untungnya. Walaupun kita masih kadang dicela, tapi tidak banyak dicela, masih ada yang baik juga, yang muji. Mungkin kita mendapatkan nama buruk, ya tapi tidak akan terlalu gitu kan. Nama baiknya juga akan lebih dipertahankan. Karena apa? Kita tahu bahwa semua itu disebabkan karena perbuatan kita, maka lakukan yang terbaik. Tapi kalau kemudian sudah tidak, maksudnya sudah tidak bisa, walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, kok masih mendapatkan hal-hal yang buruk. Inilah yang kemudian dalam ajaran Buddha juga kita tidak hanya mengembangkan perbuatan yang baik, tapi kita juga harus mengembangkan batin. Ini yang penting juga ya. Ini wah jauh lebih penting. Artinya bagaimana kita harus mengembangkan batin agar di tengah-tengah perubahan kita tetap seimbang. Itu ya Bante ya. Karena mau tidak mau, walaupun kita mendapatkan untung yang banyak, bisa juga kerugian akan datang. Walaupun kita mendapatkan misalnya nama baik, bisa juga nama buruk akan datang. Walaupun kita mendapatkan pujian yang banyak, namanya celaan juga akan datang. Pasti datang. Sehingga bagaimana batin kita itu diupayakan untuk tetap seimbang. Dengan cara apa? Melatih batin dengan bermeditasi. Nah, ini yang beyond sebenarnya. Beyond dari yang kita bahas berkenaan dengan karma perbuatan. Ya, baik. Terima kasih sekali Bante. Sekarang sudah sangat jelas ya dari penjelasan yang Bante sampaikan ya. Ternyata
dulu Sang Buddha juga sudah menguraikan dengan sangat lengkap ya. Kenapa manusia kemudian terlahir menjadi berbeda-beda, Bante. Betul sekali. Dan penting juga tadi yang Bante sampaikan bahwa kita tidak boleh berpasrah dengan karma lampau, Bante. Tetapi itu semua sebetulnya kita bisa merubah diri kita ke arah yang lebih baik dengan perbuatan-perbuatan di kehidupan saat ini, Bante. Terima kasih banyak, Bante. Semoga video ini nanti bermanfaat ya bagi banyak orang. Semoga demikian. Terima kasih, Bante. Iya, baik. Sama-sama. Namo Buddhaya.